Subang itu emang untuk jalan-jalan apa emang mau untuk bergabung di Karang Taruna, itu aja. Ini bukan waktunya bertanya, itu udah jelas. Saya pastiin aja, takutnya abis dari Subang dia cuman oke lah ngikut, nanti pas kerja orangnya nggak ada, percuma. Ya, gue siap dukung. Enggak ya, gimana teman-teman? Ya, setuju. Setuju semuanya? Setuju? Atau ada yang nggak setuju? Berjuang bersama LW2 Nida. Berjuang wujudkan kebermanfaatan. RW 26? Berjuang. Karang Taruna 26? Juara. Luar biasa. Nih ketuanya? Kenapa tuh? Jangan, soalnya ini bukan villa kita, udah gratis bikin retak-retak repot. Ini jalan ketua gimana ini nyender gue udah capek. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif ya. Mudah-mudahan ini kalau nggak semangat, aduh, susah saya mau ngomong apa lagi nih. Udah dibuka semuanya tadi sama Pak Arif ya. Dari mulai kita harus bagaimana niat kita, bagaimana tujuan kita kemana, itu semua udah disampaikan. Mudah-mudahan udah terbuka semuanya ya. Jadi besok tinggal action saja. Kalau boleh saya tambahkan tadi, menebalkan apa yang disampaikan Pak Arif saja tadi ya. Di awal tadi saya udah puterin tuh review buku ya, bedah buku Seven Habits Stephen Covey. Tadi juga disampaikan Pak Arif tahun 2001 Pak ya. Pak Arif baca buku itu ya. Saya dulu tahun berapa tuh baca buku itu? Udah lupa kalau saya tuh ya itu kelupaan. Pikiran tak. Oh gitu ya. Waktu ujung. jangan itu. Oke. Ada satu yang menarik di bukunya Stephen Covey itu di Seven Habits. Tapi yang melekat itu sampai sekarang yang pernah saya baca di situ, yang di poin kedua kalau nggak salah, memulai dari akhir. Nah, tadi misalnya Pak Arif, bagaimana kita meluruskan niat? Apa niat kita mau aktif di organisasi? Apa tujuan kita berorganisasi? Nah, tujuan itu kan adanya di ujung gitu ya. Nah, niat ini juga niat itu sebetulnya bukan di awal. Di awal itu ya kita memunculkan niat itu, tapi pada hakikatnya yang kita niatkan itu adalah di ujung. Kita mau kemana gitu? Pedro mau ke Subang, ya kan? Mau ke Subang itu dia masih di Bekasi tuh. Tapi niatnya tuh ke Subang, ya udah di Subang gitu. Niatnya tujuannya di Subang. Walaupun pada saat itu dia di Bekasi gitu. Nah, dia mau kemana, bagaimana kesananya, gitu kan. Jadi kita mau kemana ya tergantung niat kita, gitu. Kalau diilustrasikan di buku Seven Habits itu, menurut saya berkesan banget. Kita ini hidup mau apa sih gitu. Kalau tadi mungkin pada saat sore tadi kita ngumpul-ngumpul, pada saat perkenalan diminta sama Pak Faisal tadi menyampaikan doanya apa, kita berharap mau jadi apa gitu ya. Saya nama doa yang kita harapkan apa, yang bisa didoakan teman-teman nih. Artinya secara nggak langsung itu kita mendeklar tujuan hidup kita apa. Tadi vital, dermawan, luar biasa gitu kan. Jadi tujuan hidupnya adalah untuk berbagi. Ini mulia sekali gitu kan. Karena kalau dermawan ya sudah pasti punya sesuatu gitu kan. Dia pasti kaya, dia pasti sukses, baru dia bisa dermawan. Kita tidak akan pernah bisa memberi ketika kita tidak punya apa-apa, gitu kan artinya. Kalau hanya sekedar cita-cita, saya pengen kaya, saya pengen sukses, belum tentu dermawan dia. Kalau tidak disampaikan Pak Arif tadi, menyenangkan Allah dulu, menyenangkan orang lain, baru menyenangkan diri sendiri. Jangan dibalik, gitu kurang lebih Pak Arif ya. Seperti itu luar biasa. Nah, kembali lagi di buku Stephen Covey tadi,
tujuan kita adalah kurang lebih, kalau kita sulit nih, tadi kan agak kesusahan tuh, apa nih ya? Ada yang bilang siapa tadi, Alfon ganteng gitu kan? Apa tadi? Sukses. Pavian keren. Ya. Tapi pada mikir semua, saya perhatiin tadi tuh, kayaknya susah banget. Tadi ditanya Pak Arif juga untuk mendefinisikan 3 kata saja tuh terkait diri kita sendiri, masih banyak yang bingung gitu. Mikirnya kayaknya lama banget. Ada yang perlu sholat istighfar dulu tadi ya. Gitu. Ya. Nih di buku Seven Habits itu menarik. Kita coba tanyakan ke diri kita sendiri, tanyakan ke diri kita masing-masing. Bukan kita yang menyebutkan, tapi apa yang akan disebut orang lain pada saat acara pemakaman kita. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Coba kita pikirin, kita ngebayangin nih, kita hari itu pada saat kita meninggal, pada saat ingin dimakamkan, kemudian orang-orang datang, itu apa yang kita pengenin orang-orang tuh bilang tentang kita? Kebaikan apa? Ya, kita pengen dibilang apa tuh pada saat itu? Apakah ya Allah almarhum kita ini almarhum? Bentar ya, Pak, sebelum mau. Oh, suatu saat semuanya pasti lewat itu. Semuanya itu gelar-gelar yang udah pasti akan kita dapatkan semuanya tanpa terkecuali, tinggal masalah waktu saja gitu kan. Ya, artinya di saat itu, ya kan, orang akan nyebut apa? Almarhum Pak Kital ini orang yang paling dermawan di sini. Nggak nyangka kok umurnya panjang gitu kan? Panjang. Udah tegang aja kita nih. Hampir dikit lagi. Udah tegang aja nih. Ya, artinya seperti itu. Coba kita pikirkan ya, apa yang orang akan bilang pada saat di acara pemakaman kita. Artinya ketika kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ketika kita tidak bisa protes lagi nih, ada yang pada saat ada yang meninggal, alhamdulillah tuh orang kenapa nggak dari dulu matinya tuh, gitu kan? Saking ngeselinnya nih orang selama hidup, gitu. Ada yang dia mah hidup mati juga sama aja, nggak ngefek gitu kan. Ya, artinya coba kita pikirkan dari sekarang, apa kira-kira itu kan udah di akhir tuh kita, itu kita nggak akan bisa protes, nggak akan bisa komplain. Apa adanya yang orang bilang tentang kita, itulah kita, gitu. Ya, ketika kita bisa membayangkan itu dan memikirkan itu, pasti kita akan terpacu. Oh, kita harus begini gitu. Aku pengen pada saat meninggal orang bilang aku ini dermawan, orang paling dermawan. Kita akan berusaha terus. Gimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang dermawan? Gimana caranya kita bisa berbagi? Itu kan berpengaruh terhadap setiap perilaku kita, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu. Ya, jadi kalau ada yang masih bingung mau kemana kita, mau jadi apa kita, itu apa tips yang menurut saya cukup mudah dari buku Seven Habits itu. Apa yang akan kita inginkan orang lain mengatakan tentang kita di saat upacara pemakaman kita itu. Ya, itu sebetulnya belum akhir banget. Itu belum akhir banget. Itu masih ukuran dunia. Itu ya, yang di buku itu. Dan kalau mungkin kita sebagai muslim ya, yang muslim, tujuan kita bukan hanya sampai di situ doang, tapi masih panjang. Karena ketika kita meninggal, ya, bagi kita yang orang-orang beriman, yang muslim terutama, itu baru sekian persen perjalanan kita. Setelah itu masih panjang. Akhirnya gitu, sampai kita nanti ketemu Allah. Nah, sebagai muslim, yang harus kita pikirkan bukan hanya kata orang ketika kita sudah meninggal, tapi apa yang akan
ya apa yang akan Allah katakan tentang kita. Apa nanti yang Allah bilang? Apa kita benar, oh nih orang yang beriman, oh nih ahli surga, oh ini ahli neraka. Kita lebih jauh lagi tujuannya. Niat kita harus lebih panjang lagi, gitu ya. Ya, menurut saya itu ketika kita bicara niat, ketika kita bicara tujuan, dan itu sepanjang apapun tujuan kita ke depan harus kita tempuh. Kalau perjalanan itu sepanjang apapun, kita dari Bekasi ke Subang tadi berapa ratus kilometer, tetap 1 kilo demi 1 kilo kita lalui step by step, gitu kan. Begitupun tujuan hidup kita tadi, tujuan kita mau jadi dermawan, ya kan, step by step kita tingkatkan kinerja kita, kita kembangkan skill kita untuk mengembangkan kepribadian kita, pengembangan diri kita, kemudian pengembangan bisnis kita, sehingga ketika kita sudah mencapai titik di mana kita memiliki banyak hal yang bisa kita bagikan, nah itulah tujuan hidup kita yang tadi kalau kita bilang ingin dermawan tercapai. Tinggal kita pikirkan yang lebih panjang lagi seperti itu. Nah, yang terdekat tujuan kita adalah bagaimana kita bisa berbagi manfaat di lingkungan kita. Nah, di dalam konteks ini kita akan membentuk sebuah organisasi kecil kepemudaan yang kalianlah di situ yang menjadi ujung tombaknya untuk mengaktualisasikan diri, ingin dermawan, ingin keren, ingin kaya, ingin sukses. Inilah tempatnya di wadah Karang Taruna ini. Kita explore, kita aktualisasikan diri kita, mau jadi apa kita lakukan di situ. Itu langkah kita yang terdekat untuk mencapai tujuan kita yang lebih panjang. Saya rasa itu. Mungkin demikian yang dapat saya tambahkan ya. Selanjutnya, seperti yang sudah kita agendakan, mungkin untuk teknisnya, apakah mau langsung aklamasi ini atau pemilihan, voting atau gimana? Atau kalau ada yang siap mau jadi relawan dengan sukarela, ingin berkontribusi, yang berminat menjadi ketua Karang Taruna, silakan. Tentunya kita semua nanti sama-sama gitu ya, siapapun ketuanya yang tadi Pak Arif sampaikan harus saling support, gitu ya. Gimana Dian? Siap? Hah? Lanjut? Oh siap. Oke. Hah? Siap nih Dian? Hah? Lanjut tahu nih. kopi pada kopi kasih Oh gitu. Udah nih? tidur itu. Serius nih Dian? Oke. Setuju? Kalau nggak disetujui, mesti ceritanya ngomongnya nih. Oke. Alhamdulillah ya. Gimana teman-teman? Ya, setuju. Setuju semuanya? Setuju? Angkat tangan yang Atau ada yang nggak setuju? Angkat tangan yang setuju, angkat tangan yang setuju. Ada yang nggak setuju? Yang setuju, angkat tangan. Direkam tolong, divideoin, direkam. Apa Pak Fian? Apa sih mati? Yang ada HP-nya? Yang ada HP-nya? Nih. Nah, divideoin. Yang setuju angkat tangan ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Berarti kalau nggak Direkam semua muter gitu ya? kalau angkat tangan Oke. tapi nggak dukung, tandain dong ya. Ya, siapa yang setuju? Oke. Pada malam hari ini, alhamdulillah, abang kita nih, Dian Ramadan, Ketua Panitia Semarak Kebalen 26 tahun 2024, telah menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua Karang Taruna RW 26. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semuanya.
Siapa yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Hah? Ada yang nggak setuju? Oh, setuju semua. Berarti udah aklamasi ya, Dian? Berarti setuju semua. Angkat tangan yang setuju. Yang setuju angkat tangan semuanya. Yang setuju? Setuju semua, Pak. Oke. Enggak, Pak. Saya nggak setuju juga sini. Hah? Loh, tadi udah bersedia gimana ceritanya? Kalau yang nggak setuju nggak angkat tangan kan? Saya nggak angkat tangan ini dulu deh. Oke, udah ya. Sah ya berarti ya? Sah. Alhamdulillah. Jadi ini efektivitas suksesi kepemimpinan di Karang Taruna RW 26 ya. Yang pertama nih, alhamdulillah dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan kedepannya ya semuanya dapat berkomitmen, tadi sudah dibahas ya, berkomitmen. Nih malam ini kita semua berkomitmen untuk berbagi kebermanfaatan di lingkungan kita, ya, untuk mengaktualisasikan kebaikan kita semua untuk mencapai tujuan yang sudah tadi masing-masing kita sampaikan, gitu ya. Artinya semua bertanggung jawab dengan niat dan tujuannya masing-masing, tapi dalam satu wadah yang sama, yang saling support, saling sinergi, ya, dan solid dan kompak gitu ya, saling mengisi semua. Saya rasa semuanya ini kan pasti berbeda-beda, punya potensi yang berbeda, punya latar belakang berbeda, punya karakter yang berbeda. Jangan sampai itu jadi masalah, tapi jadikan itu sebagai pemersatu, saling melengkapi. Yang satu bisa ini, yang satu nggak bisa ini, ngisi. Kayak Pak Arif tadi sampaikan dengan temennya, Pak Arif pengen bisa editing video, temennya pengen bisa fotografi, bertukar skill, akhirnya jadi itu barang gitu kan. Nah, saya harap bisa seperti itu, dan kata kuncinya yang penting adalah semuanya bertanggung jawab. Itu kata kuncinya. Semua bertanggung jawab dengan apa yang dikomitmenkan gitu ya. Nanti mungkin kita akan membentuk kepengurusan, nanti berbagi tugas. Nah, apa yang sudah dibagi tugas-tugasnya itu semua bertanggung jawab, semua sudah berkomitmen, dan kedepannya harus konsisten, gitu ya. Banget dia. Gimana? Ada yang ingin disampaikan yang lain? Oke, sekali lagi. RW 26 berjuang. Karang Taruna 26 juara. Kayaknya masih lama sini. Juara. Ketuanya yang TV banyak. Oke, mungkin dalam kesempatan ini kita kasih waktu untuk Bang Dian sebagai Ketua Karang Taruna yang sudah terpilih untuk menyampaikan pidato kenegaraannya. Gini ya, kalau ketuanya ngomong, Semua harus- ketuanya milih, ikutin apa ketuanya. Nah, kan Gitu. udah diangkat. Udah setuju semua? Dia jangan ditinggalin. Sini, Dian. Ayo, Sini apa kalau di sini biar semuanya lihat. Ayo sini. sebentar dong. Hah? Ya, video. Masuk Yusuf. Udah masuk gua udah masuk, lu nggak lihat itu? Belum. Ini kan kalau kamu udah sekarang. Iya. Masuk Yusuf nih ya, nanti dimasukin Yusuf nih. Iya. Channel Yusuf. Pembentukan ini kan di Subang. Maksudnya tuh kayak cuma konfirmasi aja. Ke Subang itu emang untuk jalan-jalan, apa emang mau untuk bergabung di Karang Taruna? Itu aja. Ini bukan waktunya bertanya, itu udah jelas. Saya pastiin aja, takutnya abis dari Subang dia cuman oke lah ngikut, nanti pas kerja orangnya nggak ada, percuma. Saya malah jadi percuma punya anggota kayak gitu. Yang saya malesin tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau emang dari sininya udah komitmen, ya udah sana komitmen aja. Nggak usah, jangan mikir karena saya gitu kan jadi ketua, oh pasti tahun depan jalan-jalan lagi nih, gitu pemikirannya. Takutnya pemikiran seperti itu. Makanya tadi kita luruskan niat. Nah, Tadi kan itu. sudah semua diminta luruskan niat. Yang saya takutkan seperti itu aja. Ya. Ya seperti kerjaan kemarin lah, saya nggak mau ngungkit lagi lah, itulah udah berlalu lah. Izin tambahnya, gue siap tanggung jawab buat bawa-bawahannya.
Ya. Ya. Gue siap dukung. Berarti mohon apa? Pak Heru. Berarti apa ya? Anggota yang jauh bisa saya angkut gitu kan? Iya. Bisa. Bisa. Sudah. Kalau itu bisa diangkut saya siap. Ya. Dia nggak hadir di sini, dihubungin lagi, ajakin lagi, Udah. ya, koordinasi Udah lagi. waktu banyak-banyak Mas saya mah. Ya jadi, oh ini. Kayak gini. Jadi saya punya aturan main sama Pak RW. Pokoknya setiap anak muda di lingkungan RW 26, kalau dia belum nikah, dia wajib ikut Karang Taruna. Disebut Karang Taruna. Kalau dia nggak ikut Karang Taruna, wajib dia nikah supaya jadi warga. Punya kartu kakak sendiri, ya kan? Statusnya berubah. Jadi penghuni jadi warga, gitu Pak RW ya. Kalau belum nikah, dia jadi Karang Taruna gitu ya. Berarti kalau mau keluar dari Karang Taruna Baru nikah, ya kan? Selagi belum nikah, Karang Taruna terus. Nah itu aturan mainnya. Pindah kakak apa ya? Ya itu kan nanti tergantung tanda tangan kita. Kalau kita lagi setuju nggak jadi nikah juga. Iya, tadi Mas Dian sampaikan bahwa dia memvalidasi. Kalau serius, ayo kita sama-sama gitu. Kita bikin sama-sama, kita sama-sama. Toh yang kita jalanin susah senang sama-sama kemarin pun nggak susah tiap hari juga sebenarnya. Bener gak sih? Iya kan? Kita ada yang masih bisa kuliah, ada yang bisa kerja, yang lain backup. Bapak-bapak juga ada yang backup. Bapak-bapak itu tahu, karena kita juga nyampein bapak. Sini mana? Oh, Pak lagi kuliah, wis gak apa-apa. Ya, kita satu bapak yang ini turun tangan gitu. Ya ini lihat sendiri kan, yang sore datang sama siapa kemarin? Nela ya. Kan saya setting sound gitu kan. Sekarang satu bapak, bapak lagi pada sibuk-sibuk. Jadi urusan laki-laki semua gitu, kalau urusan perempuan mungkin nanti malam gitu. Ya karena dia tahu, oh Dian waktu itu kalau misalnya urusan kerjaan kan, terus kita yang masang-masang urusan laki-laki semua tuh masang-masang setting backdrop, naik ke tenda gitu. Jadi ada timingnya, nggak perlu datang, ada timingnya kita harus datang. Jadi bukan berarti itu nggak bisa waktu sepenuhnya ngurusin itu, enggak. Itu organisasinya nggak sehat berarti kalau kayak gitu. Kalau ngomongin itu terus pun nggak sehat. Karena harus ada ngomonginnya kan, ngomongin kerjaan, ngomongin di rumah, ngomongin akademis kita. Gitu. Jadi perlunya komitmen dan konsisten, suka duka jalan bersama. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Ini dicatat nih. Kalau janji bohong tadi ditagih. Tagihnya yang repot nih sama orang kan. Ya. Karena kalau janji kan hutang. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan teman-teman sambil belajar, kita juga tahu sama-sama kekurangannya. Sampaiin, makanya kemarin kita pakai sistemnya kan double kan, satu ini dua orang gitu, ada 3 orang. Jadi supaya kalau ada yang nggak ada, satunya bisa di backup gitu. Oke, ada lagi tambahannya dari Dina tadi menggaransi apa tadi? saya siap buat dukung Dian sebagai ketua. Siap juga bertanggung jawab kalau misalkan nanti kita udah kebentuk strukturnya. Saya siap bertanggung jawab nih buat merangkul teman-teman semua biar tetap jadi satu frekuensi, biar tetap bisa dukung Dian nih jadi ketua. Ya, itu. Yang penting sih bukan kalau dukung udah nih, dukung program kerja yang mau dijalanin. Nah itu dia, Iya. kerjaan-kerjaan yang bakal kita jalanin itu. Kalau dukung udah selesai. Nah, tinggal dia ngomong apa ikutin. Iya. Nah, masuk kali, kecuruk gitu. Pulang kita pulang malam ini juga gitu. Pulang dulu deh. Pulang. Jangan. Sekarang gini nih. Mau pulang mana emang? Sampai kita jet lag ini ngebut. Pulang. Oke, perlu dibikin strukturisasi atau enggak nih? Caranya apa? Nanti aja. Tanya. Nanti aja. Bikin agenda baru lagi ya. Itu urusan ketua nanti. Oke lah. Mau diagendakan. Kita harusnya udah saatnya bakar-bakaran 9:30. Ya. Sedikit lagi. Ya, karena sudah malam ya, sebentar lagi kita masih ada sesi bakar-bakar. Dan kita malam ini sudah dapatkan ketua Karang Taruna RW 26 yang pertama, insya Allah ya, yang secara aklamasi, alhamdulillah sudah sah. Tinggal nanti kita buatkan administrasinya. Mungkin satu pesan saya yang harus ya buat kita semua lah.
selain untuk ketua Karang Taruna. Ada quotes-nya Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah. Pemimpin itu menderita. Nah, ini Pak Ketua dengerin nih. Jawab lagi. Ini sama ketua RW sama ketua RT. Ini Pak, Kalau saya kan udah ngerasain Pak. Ini yang baru mau ngerasain Kasih tahu ya, biar nggak kaget. Ketua itu apa, pemimpin itu menderita gitu ya. Artinya apa? Ya karena pemimpin itu yang memang selalu di depan, selalu terdepan, ya, gitu ya. Artinya ketika pemimpin itu nggak menderita berarti ada yang salah gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika dia sudah mengemban amanah, ketika dia sudah mau dan mampu mengambil tanggung jawab, maka semua beban, semua permasalahan yang dipimpinnya itu ditanggung oleh si pemimpin. Seperti itu. Makanya kalau saya boleh cerita sedikit, dan mungkin pernah juga ya, pada saat saya sebelum terpilih menjadi ketua RW, saya nggak pernah mau ketika didorong-dorong, saya nggak pernah mengajukan. Tapi ada beberapa tokoh yang selalu mendorong saya pun makanya akhirnya pada last minute saya baru terdaftar ke panitia pemilihan pada saat itu. Tadinya sempat dibujuk karena saya tahu bisa mengukur gitu ya, kemampuan saya, kondisi saya gitu kan. Saya nanti mengatur waktunya bagaimana, mengatur masyarakat, mengatur warga yang saya tahu situasinya, karakternya dan sebagainya. Ini bagaimana, itu nggak mudah. Dan ketika ada yang menyampaikan, oh itu mah gampang Pak. Nanti kalau Bapak udah jadi RW mah, yang kerja mah di RT. RW mah tinggal tanda tangan aja, tinggal tunjuk aja. Bahasanya ada bahasa seperti itu supaya saya mau maju pada saat itu. Cuma saya sampaikan pada saat itu juga, karena memang yang dimau itu ketua RW yang seperti itu, ya Bapak jangan minta saya jadi ketua RW. Tunjuk yang lain aja, kenapa harus saya? Karena kalau saya yang nanti menerima amanah ini, saya nggak bisa seperti itu. Karena ini tanggung jawab, nggak bisa asal tunjuk asal kita tinggal enak-enakan, nggak bisa. Karena itu tanggung jawab. Seperti itu. Dan singkat cerita, walaupun saya juga nggak kampanye, nggak melakukan sosialisasi apapun kecuali yang diminta oleh panitia, ternyata di akhir saya terpilih dengan proses yang sangat dramatis pada saat itu. Ya sudah, saya berpikir ya ini sudah qadarullah gitu, kehendak Allah. Berarti saya harus ambil amanah ini, saya harus ambil tanggung jawab ini dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dan singkat cerita berjalan sampai 1 tahun ini, dan sudah banyak hal yang dilalui sampai terakhir kegiatan Semarang Kebalen 26 kemarin. Dan kita tahu juga semuanya bagaimana yang sudah kita lakukan sama-sama dengan panitia, teman-teman semua salah satunya. Kemudian bagaimana respon warga, sebagian dan yang lainnya. Seperti itu. Dan itulah gambarannya. Dia seperti itu. Artinya sudah ada gambaran gitu kan. Gitu. Tapi di sisi lain, tadi seperti yang disampaikan Pak Arif, ketika niat kita ikhlas, ketika niat kita baik, insya Allah semua akan dimudahkan. Semua ada jalannya. Semua hal-hal yang selama setahun ini di awal kita berpikir kayaknya nggak mungkin begini, mau begini kayaknya nggak bisa nih, mau begitu kayaknya berat nih. Tapi satu semua terlewati dan terjadi gitu. Terakhir kayak kita ke Subang ini yang terakhir ya, yang kita jujur saja, secara hitung-hitungan ya teman-teman juga paham gitu kan, kita
dari mana gitu, secara anggaran, secara dana, secara yang lain-lainnya. Tapi ketika niat kita baik, semua dimudahkan. Sampai juga kita ke sini malam ini dengan berbagai hal yang kita rasakan, kita nikmati malam ini. Artinya ketika kita punya niat baik, seberat apapun, ya, itu Allah yang punya kuasa untuk memberikan jalannya, memberikan kemudahannya seperti itu. Jadi sekali lagi luruskan niat kita, gitu ya. Quotes bahwa pemimpin adalah menderita, ya, gitu. Karena pemimpin itu nggak bisa dia senang-senang, ya, ketika yang dipimpinnya itu susah. Ketika masalah itu, ya masalah pasti selalu ada. Tapi yang pertama harus mikirin, pertama hal yang harus cari solusi itu pemimpin. Yang dipimpin tinggal nunggu arahan yang memimpin, kan seperti itu. Bagaimana dia bisa tenang ketika dia memimpin? Ketika tanggung jawab dan bebannya sedemikian yang harus diselesaikan, seperti itu. Bahasa indahnya tuh Allah tidak pernah menciptakan beban tanpa pundak. Nah, itu saya lupa tuh quotes-nya siapa, kata-katanya siapa. Allah itu tidak pernah menciptakan beban tanpa pundak. Artinya kalau bahasa dalilnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi Allah tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya, gitu, ya. Itu sudah terukur. Ketika kita merasa berat, ketika kita merasa nggak mungkin, sebetulnya Allah sudah menyiapkan tuh jalannya, sudah menyiapkan fasilitasnya dan sebagainya. Cuma kita belum lihat. Cuma kadang kita yang nggak sabaran, pengennya langsung lihat, gampang nih. Allah pengen tahu dulu tuh respon kita bagaimana, sikap kita bagaimana dengan tanggung jawab, dengan beban yang ada itu. Ketika kita lihat seolah berat, seolah nggak ada solusi, padahal di ujung sana tuh Allah udah kasih istilahnya, kasih jalan keluar yang indah, seperti itu. Jadi itu pesan saya untuk khususnya Ketua Karang Taruna yang terpilih, dan juga teman-teman semuanya yang nanti akan mendapatkan tentunya amanah juga itu, ya, bagaimana kita meluruskan niat tapi juga tetap optimis ke depannya bahwa Allah tidak menciptakan beban tanpa pundak, itu saja. Ketika kita merasa beban itu berat, Allah sudah menguatkan bahu kita untuk menopang beban itu, begitu ya. Baiklah, nanti makin panjang ini, saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara berikutnya bakar-bakaran. Atau yang mau tidur silahkan. Yang mau ngopi. Berjuang bersama Lewe Dua Indah.